Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafina Fitri Kinanti dengan NIM 25425001900. Untuk melengkapi final eksam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan pulau. Yuk kita simak bareng-bareng videonya. Nah, kita akan membahas pengelolaan pulau. Jadi, di sini saya akan membahas latar belakang, core problem, deskripsi landasan, pembahasan, analisis, dan kesimpulan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi ini menjadikan pengelolaan wilayah laut dan pulau sebagai kepentingan strategis nasional. Namun, masih banyak pulau kecil terluar yang belum berpenghuni atau belum dikelola secara optimal sehingga rentan terhadap klaim wilayah. Nah, kita masuk di core problem. Yang pertama ada minimnya pengawasan. Hal ini disebabkan banyak pulau tidak berpenghuni dan jarang dipatroli. Kedua, adanya kesenjangan pembangunan baik dari segi infrastruktur maupun aktivitas ekonomi dibandingkan wilayah pusat. Ketiga, meningkatnya tekanan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik akibat persaingan antar negara. Dan yang keempat, lemahnya tata kelola yang menyebabkan pengelolaan sumber daya belum optimal. Dalam mengelola pulau-pulau terluar, Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat. Dasar utamanya adalah Pancasila, Sila ketiga, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang menetapkan batas wilayah laut Indonesia serta menjadikan pulau-pulau terluar sebagai titik dasar. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2001 yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil. Keempat, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 yang menjadi dasar penetapan dan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar secara terpadu. Terakhir, ada doktrin wawasan Nusantara, yaitu cara pandang geopolitik Indonesia yang memandang wilayah darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan. Selanjutnya ada studi kasus atau pembahasan. Studi kasus yang diangkat adalah Kepulauan Natuna. Wilayah ini menjadi perhatian karena adanya tumpang tindih antara ekonomi eksklusif Indonesia dengan klaim Nine Dash Line Tiongkok. Situasi tersebut beberapa kali memicu masuknya kapal nelayan asing dan kapal penjaga pantai ke wilayah Indonesia. Sebagai respons, pemerintah memperkuat kehadiran TNI Angkatan Laut dan Bakamla, membangun pangkatan militer terpadu, serta menetapkan nama Laut Natuna Utara pada tahun 2017 sebagai bentuk penegasan kedaulatan. Selain Natuna, masih terdapat beberapa pulau kecil terluar yang hanya dihuni sedikit penduduk atau bahkan hanya dijaga petugas mercusuar. Oleh karena itu, pemerintah juga menjalankan program pembangunan dari pinggiran melalui peningkatan infrastruktur dan pemberian insentif bagi aparat maupun tenaga pendidik yang bertugas di wilayah tersebut. Berdasarkan analisis, Indonesia memiliki beberapa kekuatan, yaitu posisi geografis yang strategis di jalur perdagangan dunia, kerangka hukum yang cukup lengkap, serta dukungan konsep wawasan Nusantara. Namun, Indonesia juga menghadapi kelemahan berupa keterbatasan anggaran pengawasan, infrastruktur yang belum merata, serta koordinasi antar instansi yang masih perlu ditingkatkan. Di sisi lain, terdapat peluang besar melalui pengembangan ekonomi biru, sektor perikanan, pariwisata bahari, serta pemanfaatan teknologi seperti satelit dan drone untuk pengawasan wilayah. Sementara itu, tantangan yang dihadapi meliputi aktivitas illegal fishing, sengketa wilayah laut, dan meningkatnya rivalitas geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Sebagai kesimpulan, pengelolaan pulau-pulau kecil terluar merupakan bagian penting dari strategi geopolitik dan geostrategi karena berkaitan langsung dengan kedaulatan negara, keamanan wilayah, dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, implementasinya masih memerlukan peningkatan pengawasan. Studi kasus Natuna menunjukkan bahwa menjaga kedaulatan tidak cukup hanya melalui pendekatan militer, tetapi juga memerlukan pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, serta diplomasi maritim yang aktif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terpadu agar pulau-pulau terluar tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga kebutuhan NKRI. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.